Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan duduk barengnya kita di majlis ilmu, kumpulnya kita di majlis ilmu ini menjadi tanda bahwa kita adalah hamba Allah yang min ahli sa'adah wa min ahli husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang khuluqin alim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang rahmatan lil alamin. Subhanallah. Di minggu lalu kita telah bersama membahas tentang bagaimana indahnya, istimewanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keindahan fisik beliau yang sebenarnya tidak bisa terbayangkan, tidak bisa digambarkan hanya dengan sekedar kata subhanallah. Artinya segala sesuatu yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru sekedar fisiknya, subhanallah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pula adalah orang yang paling indah akhlaknya, mulia perangai-Nya, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyanjung puji baginda sallallahu alaihi wasallam dengan sanjung puji yang tertinggi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat berbudi pekerti yang agung. Subhanallah. Maka di malam hari ini insyaallah kita akan sekilas membahas tentang beberapa akhlak yang mulia dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, akhlaquhu ka khuluqil Qur'an, akhlaquhu ka khuluqir Rahman. Akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya Al-Quran. Akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya Zat yang Maha Kasih Sayang. Subhanallah. Apa saja akhlak itu? Ketika Sayyidah Aisyah berkata bahwa akhlak beliau adalah akhlak Quran, subhanallah, beliau pun mengatakan Sayyidah Aisyah adalah istri baginda sallallahu alaihi wasallam, istri tercinta beliau setelah Sayyidah Khadijah alaihi salam. Subhanallah. 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 Sayyidah Aisyah menyatakan seperti ini. Ketika kita ingin melihat Al-Quran berjalan, subhanallah, maka lihatlah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka terjemah Al-Quran, artinya tafsiran Al-Quran yang berjalan, itulah baginda sallallahu alaihi wasallam. Seluruh akhlak, seluruh kemuliaan yang ada pada Quran telah diterapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri tauladan terbaik ada pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin melihat penuntun terbaik, pemandu terbaik yang bisa kita ambil manfaatnya, yang bisa kita tiru segala halnya, lihatlah sosok baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah tersesat orang yang betul-betul bisa bertahalluq, bisa bermutaba'ah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika akhlak beliau, akhlak Quran, maka mari kita bahas beberapa ayat yang menjelaskan tentang bagaimana
sifat dari hamba Allah yang maha penyayang. Sifat dari hamba Allah yang maha penyayang ini secara umum ya, bibitnya atau pemimpinnya hamba Allah yang maha penyayang adalah Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Di dalam Al-Quran subhanallah, di dalam surah Al-Furqan ayat 63, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka akan mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Subhanallah. Maka ketika Mbak Pondok bawa RKI 2, subhanallah, ada di halaman 204. Maka jika kau merasa menjadi hamba Allah yang maha penyayang, subhanallah, terkadang kita ini baru sekedar bisa mengaku kita adalah hamba Allah, kita adalah orang yang dekat dengan Allah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala punya kriteria khusus bagi siapa yang berhak, siapa yang layak disebut sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu. Maka di dalam Al-Quran disebutkan subhanallah, terutama di surah Al-Furqan ayat 63, subhanallah, di antara ciri hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang, hamba Allah yang maha penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, tawadhu. Dan orang yang apabila orang-orang jahil menyapa mereka, diusili, dinakali oleh orang-orang yang subhanallah dikatakan di sini jahil. Subhanallah, orang yang buta, orang yang subhanallah, orang yang tidak berpendidikan. Subhanallah. Tidak berpendidikan di sini bukan berarti orang yang harus sekolah tinggi ya. Subhanallah, orang yang tidak berilmu. Kalau dia betul-betul berilmu, maka dia akan bisa berkaca diri. Seperti itu. Nah, ketika orang tersebut diusili oleh orang jahil ini, maka yang diucapkan adalah kata-kata yang mengandung keselamatan. Artinya keusilan dari orang yang jahil ini tidak digubris. Subhanallah, jawabannya adalah keselamatan, kedamaian. Maka ini adalah ciri dari sifat hamba Allah yang maha penyayang. Maka subhanallah, ketika kita merasa menjadi hamba Allah yang maha penyayang tersebut, maka tanyakan pada diri kita ini, sudahkah memiliki sifat ataupun karakteristik sebagaimana yang disebutkan itu? Subhanallah. Sebab ayat tadi itu mengandung standar bahwa hamba yang layak disebut sebagai hamba Allah yang maha penyayang adalah orang yang mempunyai sifat seperti itu. Apa sifatnya? Dari ayat ini akan lahir sifat rendah hati, akan lahir pemaafan, akan lahir kelemah lembutan. Maka ini subhanallah. Maka kalau kitanya masih sombong, merasa diri paling baik, hingga kita merendahkan orang lain, memandang sebelah mata orang lain, menghina orang lain, dan kita perangannya kasar, menyulitkan orang lain, maka kita disadari atau tidak, diakui atau tidak, belum masuk pada karakteristik hamba Allah yang maha penyayang. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Di sini saya mengutip pendapatnya Profesor Dr. Habib Quraish Shihab, subhanallah, yang punya tafsir Al-Misbah. Disebutkan bahwa yang dimaksud dari ibadur rahman, hamba Tuhan yang maha penyayang, adalah mereka para sahabat Nabi dan semua orang beriman.
semua orang beriman yang menyandang sifat yang disebutkan tersebut. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang rendah hatinya, besar pemaafannya, dan lembut peranginya. Dia sudah tergolong menjadi hamba Allah yang maha penyayang. Allahumma ja'alna minhum. Subhanallah. Kemudian dalam ilmu lughah, ilmu bahasa, kata ibadur rahman terdiri dari dua kata, yakni ibad dan ar-rahman. Ibad adalah hamba Allah yang taat dan patuh. Ada ayat Quran itu subhanallah, ada yang menyebutkan ibad, ada yang menyebutkan abid. Maknanya sama-sama hamba. Tapi kalau ibad itu Allah tujukan pada hamba Allah yang taat, yang patuh, yang tunduk. Kalau abid biasanya disebutkan ditujukan untuk hamba Allah. Iya hamba Allah, tapi kata nakalnya, banyak nakalnya, banyak bandelnya, seperti itu. Makanya ketika subhanallah, fadkhuli fi ibadi, kata Allah, masuklah ke surga wahai hambaku. Digunakannya kata ibad karena ini pancen ya, apa ya, memang ditujukan kepada hamba Allah yang patuh. Subhanallah. Kalau kata abid, wa wallahu bidhallam, sekali-kali Allah tidak menzalimi hambanya. Dalam artian ketika Allah memberikan hisab subhanallah atas perbuatan yang dilakukan oleh hamba tersebut terkait hal-hal yang Allah larang, itu bukan kezaliman Allah. Memang itu adalah ganjaran. Kamu adalah hamba Allah yang taat dan patuh, karena kata tersebut sering ditemukan dalam Al-Quran dalam bentuk ibadi, ibadana, yang dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu ya. Jadi ibadur rahman adalah hamba dari Zat yang maha rahman. Banyak menyimpan kedengkian, kebencian, permusuhan, maka kita disadari atau tidak belum termasuk menjadi ibadur rahman ini. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Adapun salah satu karakteristik dari ibadur rahman, ciri dari hamba Allah yang mulia ini adalah apa? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yakni orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Artinya apa? Ia berjalan dengan tenang. Berjalan di sini bukan hanya kita sedang jalan ya, artinya orang yang menjalani kehidupannya, menjalani kesehariannya dengan ketenangan, dengan kedamaian, dengan kelemah lembutan, dengan ketawaduan. Dan hal ini tidak akan diperoleh bagi orang yang tidak mempunyai husnul khuluq, tidak mempunyai akhlak yang baik. Karena pemaafan yang besar, kerendahan hati, kelemah lembutan, subhanallah, ketenangan, kedamaian itu dimiliki oleh orang-orang yang memiliki husnul khuluq, husnul adab, kebaikan budi pekerti, kebaikan adab, subhanallah. Maka ayat ini sebenarnya mengandung pujian Allah kepada orang yang berakhlakul karimah. Karena memang ini adalah utusan Allah langsung. Subhanallah, hikmah Allah langsung diutusnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sekali-kali aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Subhanallah. Dalam hadis lain disebutkan orang yang subhanallah, yang qiyamul lail sepanjang malamnya, yang puasa sepanjang harinya, itu akan dikalahkan derajatnya dari orang yang berakhlakul karimah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian apa lagi? Subhanallah, ciri dari alladzina yamshuna 'alal ardi hauna ini, subhanallah, dia tidak angkuh. Ketika rendah hati, ya otomatis dia tidak sombong, tidak angkuh, tidak memalingkan muka dari manusia. Memalingkan muka di sini tidak merendahkan orang lain,
tidak mudah memandang sebelah mata orang lain, tidak mudah menyepelekan kedudukan orang lain. Subhanallah, akan bisa menghormati, menghargai keberadaan orang lain. Tidak pandang dulu dia kaya atau tidak kaya, tidak pandang dulu dia berilmu, tidak berilmu, tidak pandang dulu dia berkedudukan ataupun tidak. Semua yang mendapatkan akhlakul karimah dari dirinya. Subhanallah, dengan porsinya masing-masing. Subhanallah, inilah contoh daripada hamba Allah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Subhanallah, dan tetap berwibawa. Kelemah lembutannya, kerendahan hatinya, pemaafannya yang besar tidak menjadikan dia sebagai sosok yang lemah, tidak. Tapi justru akan menunjukkan kewibawaannya, kepribadiannya yang begitu agung. Tidaklah orang yang bisa betul-betul mengikuti kanjeng Nabi, dia tergolong orang yang lemah, tidak. Semakin bisa mengikuti akhlak kanjeng Nabi, semakin tinggi agung kedudukannya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian dalam ilmu bahasa haunan ini subhanallah artinya apa? Penuh kelemah lembutan. Karena kata tersebut merupakan masdar yang mengandung makna kesempurnaan. Jadi total, subhanallah. Tidak pilih kasih kepada wong kang duwe, wong sugih, ayo dibagus-bagus, lalu wong kang duwe ya wis cuek bebek. Tidak seperti itu. Orang yang memiliki sifat alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, semuanya keberadaannya itu dihargai, dihormati. Kepada yang lemah akan dirangkul, akan disayang. Kepada yang lebih tinggi daripada dirinya akan dihormati. Subhanallah, ini akhlaknya. Maksud hauna seperti itu. Artinya apa? Kelemah lembutannya penuh, artinya tidak pilih kasih, tidak pilih-pilih. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ada tamu pejabat, ada tamu orang yang berada, aduh Masya Allah, penghormatannya wanidadar. Subhanallah, ketika tamu yang datang pun pakaiannya sederhana, compang-camping. Subhanallah, kita plengos, tidak, bukan seperti itu. Semuanya mendapatkan penghormatan yang sangat. Ini akhlak baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, makanya subhanallah, saya akan melonjak terlebih dahulu. Ada hadis baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, kalau melihat bahwa kitabnya Walid Khairul Huda fi Bayan Akhlaqi Sayyidina Mustafa Al-Mujtaba. Subhanallah, subhanallah, akan disebutkan subhanallah sebuah hadis yang menyatakan bahwa ini ada hadis riwayat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum biman yuharramu 'alan nari atau biman tuharramu 'alaihi nar?" Apakah kamu menghendaki aku berikan kabar kepadamu tentang siapa orang yang diharamkan masuk neraka dan neraka diharamkan baginya? Kata Rasulullah, ya ibu-ibu, ketika Rasulullah yang menawarkan kabar ini, kita penasaran tidak? Subhanallah, ataukah kita hanya kepo kepada hal-hal duniawi? Subhanallah. Kata baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang ia diharamkan masuk neraka dan neraka diharamkan kepadanya. Artinya ia dijamin surganya, mendapat jaminan surganya Allah, husnul khatimahnya. Subhanallah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, tuharramu ala, subhanallah, tuharramu ala kulli hayyinin layyinin sahlin wa qaribin. Dalam riwayat lain ada qaribin. Subhanallah. Neraka diharamkan bagi orang yang hayyin, layyin, sahlin dan qarib.
Apa itu? Hayyin adalah subhanallah, orang yang tenang. Subhanallah, orang yang penuh damai hatinya. Orang yang tenang, orang yang damai itu apa? Orang yang bersih hatinya dari segala penyakit. Seenak-enaknya hidup orang, subhanallah, kalau hatinya ada penyakit, menyimpan kedengkian, menyimpan permusuhan, menyimpan amarah, dia tidak akan tenang. Betul tidak ini? Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Makanya di sini subhanallah Al-Fakir tuliskan seperti ini. Subhanallah ini saya mengutip dari perkataan Imam Ghazali. Anna sa'adata kullaha wal baqiyatis salihati ajma'aha hiya syai'ain. Salamatul qalbi wa taharatihi min ghairillahi ta'ala. Sungguh kebahagiaan dan kebaikan itu terhimpun pada dua hal. Kebaikan dan kebahagiaan itu terhimpun pada dua hal. Yang pertama, salamatul qalbi, selamatnya hati dari penyakit-penyakit hati. Apa itu? Dendam, iri, dengki, subhanallah, marah, dan lain sebagainya. Ujub, takabur, subhanallah. Kemudian wa taharatihi min ghairillahi ta'ala, dan bersihnya hati dari sesuatu selain Allah. Artinya dia tidak memandang makhluk. Tujuan hidupnya hanyalah Allah, ridhonya Allah, senangnya Allah. Orang yang paling bingung hidupnya, orang yang paling gak enak hidupnya, orang yang terlalu berpandangan pada makhluk. Mau begini nanti kalau orang gimana ya? Mau begitu nanti kata ini gimana ya? Oh ini nanti gimana ya? Aduh, dia begal-begal, subhanallah. Pegangan digawe dewek, subhanallah. Maka selagi itu hal yang benar, tidak mengandung kemudaratan, tidak mengandung kemaksiatan, bismillah. Seperti itu. Nah, hayyin adalah orang yang tenang, orang yang damai, subhanallah. Kehadirannya itu membawa ketenangan. Dia tenang dan membawa ketenangan. Dia orang yang teduh dan membawa keteduhan. Dia orang yang damai dan membawa kedamaian. Bagaimana mungkin kita bisa mentransfer kedamaian, ketenangan kepada orang lain jika hati kita gundah gulana, jika hati kita penuh dengan kegelisahan? Damaikan dulu hati kita ini, maka energi positifnya akan tersampaikan kepada sekeliling kita. Subhanallah, damaikan dulu, tenangkan dulu hati kita ini, subhanallah, maka energi positifnya akan tersampaikan kepada orang lain. Nah, hayyin adalah orang yang damai dan mendamaikan, tenang dan menenangkan, teduh dan meneduhkan. Yang dekat-dekat dengannya tidak khawatir mendapat perilaku buruk darinya. Ketika kita dekat dengan orang itu, gak khawatir mendapatkan perilaku jelek darinya. Ini orang yang hayyin, meneduhkan. Subhanallah. Nah, kenapa orang ini bisa hayyin? Sumbernya satu, banyak ingat Allah. Karena sumber ketenangan adalah mengingat Allah. Kata siapa makumil? Kata Gusti Allahnya. Di dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innu qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Semakin ingat Allah, semakin terhubung dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin tenang, semakin damai, semakin adem ayem. Subhanallah. Karena dia mengerti dia punya Allah yang Maha Agung, Maha Kuasa. Tidak akan sampai padanya kemanfaatan kalau Allah menolak, dan tidak akan sampai subhanallah kepadanya mudarat kalau Allah mencegah. Subhanallah. Artinya kemanfaatan dari Allah, ada mudarat, izin dari Allah, tapi semuanya mengandung hikmah. Orang hayyin sumbernya adalah apa? Dia banyak ingat Allah, hatinya selalu terhubung dengan Allah. Wa'tasimu bihablillah. Paham ya di sini Mbak ya? Subhanallah. Nomor 2,
yang dijanjikan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang neraka haram baginya dan ia haram bagi neraka adalah layyin. Layyin ini apa? Lemah lembut, sopan santun, layyin, tidak kasar, tidak tergesa-gesa memutuskan suatu perkara, tidak temperamental, emosinya tidak. Subhanallah, layyin. Subhanallah. Nah, orang yang layyin seperti ini sumbernya apa? Subhanallah, dia mengerti bahwa semuanya itu adalah berpandangan pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulnya dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekali-kali Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diutus kecuali untuk menebarkan rahmat, menebarkan ulas asih kepada semesta. Maka orang yang layyin ini karena hatinya penuh dengan rahmah, penuh dengan ulas asih, maka apa? Timbulnya itu apa? Kelemah lembutan. Orang yang dicinta akan berbuat sebaik mungkin. Subhanallah. Orang yang mencinta akan berbuat sebaik mungkin kepada yang dicinta. Nah, rahmah itulah cinta itu sendiri, kasih sayang itu sendiri. Orang yang hatinya menyimpan rahmah, menyimpan mahabbah, maka ketika mahabbah rahmah itu terwujud pada tindakan, lahirnya apa? Kelemah lembutan, sopan santun, akhlakul karimah ini. Subhanallah, Allahumma ja'alna minhum. Layyin. Subhanallah. Makanya kata Quran, subhanallah, kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Dengan rahmat Allah, dengan ulas asih Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pun berulas asih, berlemah lembut, berkasih-kasih. Subhanallah. Dengan rahmat Allah. Subhanallah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Kalau subhanallah Kanjeng Nabinya orangnya keras, kasar, atau lam faddu min hawlik, tentu gak ada yang mau ikut kepada Kanjeng Nabi. Pelajaran bagi kita umatnya adalah kalau subhanallah kita kepingin orang itu betah dengan kita, subhanallah, artinya kita kehadirannya bisa membawa kedamaian, kemaslahatan, maka jangan fadhan ghalidhal qalbi, jangan jadi orang yang kaku, orang yang keras, orang yang atos. Kenapa? Lam faddu min hawli, orang gak akan betah, akan kabur dari kita. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit gak cocok, sedikit-sedikit salah. Subhanallah. Makanya apa? Fa'fu anhu, maafkan orang yang mungkin kita anggap itu keliru, maafkan. Subhanallah. Nah, orang yang layyin adalah yang seperti itu. Subhanallah. Paham ya di sini ya? Tadi hayyin, layyin, kemudian sahlin. Apa itu orang yang sahlin? Orang yang memudahkan. Subhanallah. Orang yang mudah pembawaannya, kehadirannya membawa kemudahan bagi orang lain. Ada suatu urusan dalam suatu hal, tidak mau menyulitkan, tidak mau membuat ribet, tidak mau bertele-tele. Subhanallah, memudahkan. Selagi itu tidak mengandung kemaksiatan, dimudahkan. Subhanallah. 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 Nah ini, kalau kita masih suka menanti-nantikan, subhanallah, dalam arti membantu orang lain, kita menyulitkan orang lain, membuat susah hati orang lain, masih senang yang seperti itu. Subhanallah. Kalau kamu mau ikut begini, ya sudah, kamu Masya Allah syaratnya begini. Subhanallah. Padahal itu bukan hal yang wajib, subhanallah. Justru
pribadi yang mudah. Beda itu, subhanallah. Bukan berarti kita menyepelekan, menganggap remeh sebuah perkara, bukan. Kita tahu menempatkan diri kita. Artinya bahwa sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada suatu perkara yang terjadi pada umat baginda Sallallahu Alaihi, yang diperuntukkan kepada umatnya yang termudah bagi umatnya, subhanallah, yang termudah bagi umatnya. Nah ini etika dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memudahkan, subhanallah, jangan menyulitkan seperti itu, subhanallah. Kemudian apa lagi? Qaribin, orang yang mudah akrab. Dalam artian mudah akrab ini apa? Orang yang humble, supel, subhanallah. Orang yang tidak aku. Saya mah gak level ya berteman sama orang ini. Saya mah pilih, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Tadi gambarannya itu, subhanallah, penghormatannya menyeluruh kepada semua, kasih sayangnya menyeluruh kepada semua, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini orang yang khusyuk, subhanallah, orang yang humble, gak sok-sokan, subhanallah. Gak sok-sokan, oh kamu si kelompok ini, dia kelompok itu, subhanallah. Tidak begitu. Kita ketika memilih teman memang harus memilih dalam artian, subhanallah, memilih untuk yang dijadikan panutan, panduan kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi akhlak kita diperuntukkan untuk semua. Rahmah kita, ulas asiknya, syafaqahnya diperuntukkan bagi semua. Nah di sini orang yang qarib, subhanallah. Maka di sini nyambung banget dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di atas bumi, orang yang kehidupannya diliputi dengan ketenangan, kedamaian. Artinya bukan orang yang gak ada masalah, yang gak ada orang yang hidup yang gak punya masalah. Semuanya ada ujiannya masing-masing. Tapi mereka bisa mengatasi, menyikapi dengan tenang, dengan damai, tidak buat kisruh. Sekarang kalau ada suatu problem, sukanya ngerame-ramein, ngompor-ngomporin, manas-manasin, subhanallah. Orang yang ibadur rahman tidak seperti itu. Dia akan mendamaikan, menenangkan, meneduhkan. Nah di sini subhanallah, Allahumma ja'alna minhum. Kemudian subhanallah, pembawaan sifat yang tadi disebutkan itu merupakan buah dari kalbu yang telah bisa memandang Allah dengan penuh penghormatan dan pengagungan. Yaitu semakin dekat dengan Allah, semakin terhubung dengan Allah, maka sifat Allah yang mulia itu akan tercurah limpah kepada orang tersebut. Rasulullah orang yang paling memahami Allah, orang yang paling dekat dengan Allah. Makanya Rasulullah orang yang paling bisa mengikuti akhlak Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian orang yang bisa bersikap demikian ialah yang memandang orang lain. Nah ini, yang memandang orang lain dengan pandangan positif dan kemuliaan. Tidak mudah memicingkan sebelah mata, tidak mudah subhanallah menyepelekan orang lain, tidak mudah merendahkan orang lain, apalagi memusuhi, apalagi mengada-ngada, membuat kericuhan, kerusuhan. Subhanallah, jauh orang yang mempunyai sifat daripada sifat hamba Allah itu tidak seperti itu. Subhanallah. Makanya di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tus'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh.
innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Subhanallah. Ya bagaimana? Subhanallah, tidak bagaimana Allah mencintai orang tersebut. Subhanallah, keangkuhan, kesombongan, kebesaran itu sifat Allah. Dalam hadis disebutkan, yaqulullahu jalla wa ala fil haditsil qudsi. Allah jalla wa ala berfirman, al-kibriya'u ridai. Takabur adalah selenderku. Wal 'azamatu izari. Keagungan adalah pakaianku. Faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu finnar. Siapa yang salah satunya diambil. Sombong itu sifatnya Gusti Allah. Allah layak untuk sombong karena semuanya milik Allah. Keagungan itu sifatnya Gusti Allah karena semuanya hak milik Allah. Kita nggak bisa apa-apa, semesta nggak punya apa-apa. Subhanallah. Maka kata Gusti Allah, salah satunya saja diambil, alqaituhu finnar. Aku lemparkan ia ke dalam neraka. Ini menandakan bahwa Allah sungguh tidak meridhoi orang yang mempunyai sifat demikian. Ya bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Agung rela kau mengakui salah satu sifat keagungannya, sementara Allah mengecam keras orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya dari sesamanya. Allah melarang loh kita mengambil hak orang lain. Betul tidak ibu-ibu? Apalagi kalau kita mengambil hak Allah, jelas Allah akan tidak menerima. Kesombongan, keangkuhan itu hak milik Allah. Memang sudah sewajarnya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Siapapun yang sombong lagi angkuh, ia akan berjalan di bumi dengan memalingkan muka dari manusia karena memandang rendah selainnya. Ia akan selalu menonjolkan kekuatan dirinya agar dipandang hebat dan lebih baik dari selainnya. Dan ia telah tertipu dengan bujukan setan yang mengelabuhinya dengan sesuatu yang batil. Orang yang sombong, orang yang menganggap rendah orang lain itu sebenarnya orang yang tertipu. Kita, subhanallah, masya Allah, masya Allah, di bumi, subhanallah, di dataran rendah, melihat orang yang berada di atas gunung paling tinggi. Subhanallah, orang yang di atas gunung ini mengaku dia paling tinggi. Subhanallah, karena memang di tempat yang tinggi. Kata dia seperti itu. Padahal orang yang merendah di bawahnya, dia orang yang kecil sekali. Betul tidak? Subhanallah, orang yang kecil sekali. Subhanallah, yang gunung segede itu kita lihat dari kejauhan seumprit segini. Betul tidak? Matahari seberapa? Itulah gambaran orang yang sombong. Dia merasa dirinya besar, padahal dia itu kecil. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Maka kanjeng Nabi SAW bersabda, "Man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mishyatihi, laqiya Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa 'alayhi ghadban." Rawahu Tabarani. Siapa yang mengagungkan diri sendiri dan sombong dalam berjalan. Kenapa di sini disebutkan dalam berjalan biasanya orang yang seperti ini? Karena yaitu ada yang dibanggakan, ada yang disombongkan. Subhanallah, hingga dia angkuh. Subhanallah, maka akan bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala dalam keadaan dia marah kepadanya. Artinya Allah tidak meridhoinya. Wa'adzallah, na'udzubillah min dzalik. Orang yang rendah hati, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Orang yang rendah hati justru orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Subhanallah. Jadi jangan khawatir rendah, jangan khawatir dianggap lemah, jangan dianggap khawatir dianggap yang subhanallah kita tidak punya kuasa. Biarkan anggapan orang itu. Kerendahan hati kita tujukan kepada Allah. Kepada manusia kita ini sekedar menghormati ciptaan Allah, maka Allah akan mengangkat kita. Subhanallah. Nah itu ya tadi karakteristik yang alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga perilakunya tidak terkontrol dan selalu mengajak pada hal-hal yang tidak baik. Ini orang yang jahil. Jadi bukan orang yang gak ngerti ilmu. Subhanallah. Ada orang yang gak ngerti ilmu, kalau ilmunya tidak khalisan mukhlisan, ilmunya tidak menyerap pada hatinya, maka bisa seperti ini. Subhanallah. Ilmunya untuk kesombongan, untuk ketenaran, untuk subhanallah merendahkan yang tidak berilmu. Subhanallah. Makanya al-jahil di sini ditafsiri dengan orang yang hatinya dikuasai oleh hawa nafsu sehingga perilakunya tidak terkontrol dan selalu mengajak pada hal-hal yang tidak baik. Maka makna umum ayat di atas adalah saat seorang hamba Allah dicaci, dihina oleh sekelompok kaum jahil, saat ia disapa dengan sapaan yang tidak wajar dan mengandung amarah, saat ia dipancing untuk melakukan hal-hal buruk, maka ia tidak membalas pelaku itu dengan tindakan serupa. Subhanallah, tidak dibalas dengan tindakan serupa. Kita dicaci, dimaki, kita balas dengan cacian, makian lagi. Ya arahnya sambil-sambil. 1, 2, subhanallah. Ibadur Rahman tidak seperti itu. Ada orang yang selalu subhanallah memancing amarah kita. Subhanallah, kalau kitanya marah lagi, ya subhanallah, belum lulus ini. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman, ya subhanallah. Maka tidak dibalas dengan ucapan yang serupa. Ia tidak akan mengatakan ucapan serupa yang telah dilontarkan kaum jahil kepada dirinya. Ia akan membiarkan celotehan al-faidah mereka dengan lapang dada dan memberikan maaf kepada mereka. Angel makumil anjay, subhanallah. Tapi di sini ujian bagi orang yang ingin diterima oleh Allah menjadi hambanya yang maha pengasih. Subhanallah. Artinya bahwa wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ini orang yang ketika diusilin, dinakalin, subhanallah, ia tidak akan mengatakan sesuatu, tidak akan bersikap sesuatu kecuali hal tersebut mengandung kebaikan. Maka inilah salama. Nah, inilah akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sama sekali tidak membalas keburukan dengan sesuatu yang buruk, baik melalui ucapan maupun tindakan saat dicaci dan dihina. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Justru beliau memaafkan, beliau menyebarkan keselamatan. Subhanallah. Maka hayatilah bait puisi ini. Subhanallah, saya menukil dari penyair kenamaan Mesir yang bernama Mahmud Sami Al-Barudi. Falyakul hasidi ala kulli syai'in fasam'i 'anil khana fi ihtijabi wala ubali bima yuqal wa in kuntu mali'an biraddil jawabi. Biarkanlah yang iri berkata apapun tentang diriku, sebab pendengaranku tentang ucapan buruk telah tertutup. Aku pun tak peduli dengan apa yang diucapkan, meskipun jika mau benakku penuh dengan aneka jawaban untuk mematahkan argumen mereka itu. Subhanallah. Tapi untuk apa? Kalau kita meladeni orang yang seperti ini, gak akan habis, gak bakal selesai. Subhanallah. Kita menghadapi orang yang membenci kita, menghina kita, 1000 hujah didatangkan, gak akan kebeli. Subhanallah. Kenapa? Sudah petang rubet, akhirnya ketutup. Subhanallah. Kecuali orang yang memang bermaksud mengklarifikasi dalam artian ingin mengetahui sebenarnya seperti apa sih, maka bicaralah dengan orang yang mau diajak bicara. Sia-sia banget ketika kita berbicara kepada orang yang menutup pembicaraan, gak bakal didengar. Subhanallah. Subhanallah, gak bakal didengar. Maka yang terbaik adalah bisa seperti ini, legowo, lapang dada, memaafkan. Subhanallah. Jadi manakala ada seorang pandir, seorang dungu, subhanallah, seorang dungu ini kalau kata wali jahil murakkab, bukannya gak ngerti ilmu, tapi orang yang gak mau disalahkan, orang yang mengaku benar derek lain, orang yang mengaku
aku paling suci, paling benar. Ini subhanallah, itulah yang tanbir yang dulu. Ketika yang seperti ini berceloteh tentang hal buruk, jika dirimu sanggup diam maka diamlah. Kamu tak perlu membalas celotehan anfaedah dari seorang safi, seorang dungu tersebut. Janganlah kamu berepot-repot menyambut undangan buruknya yang hanya akan membawamu pada perilaku rendahan dan batil. Oleh karenanya Sayyidina Syafi'i dalam diwannya beliau mendendangkan sebuah syair seperti ini, yukhatibuni safihu bikulli qubhin faqruhu an akuna lahu mujiba. Orang dungu menyerangku dengan kata-kata buruk, maka aku tidak ingin menjawabnya. Yazidu sawahatan fazidu hulma ka'udin zadahul ihraqu tiba. Jika demikian, dia yang dungu itu akan bertambah dungu, sementara aku menjadi orang yang bertambah kesabarannya. Ka'udin zadahul ihraqu tiba. Oleh karena itu aku bagaikan kayu gaharu yang ketika dibakar justru menebarkan aroma wangi. Semakin dipanas-panasi, semakin disulut, semakin dibicarakan yang tidak, difitnah, dicaci maki. Jangan termakan. Balas dendam yang terbaik kepada orang yang membenci adalah apa? Tampilkan prestasi kita dan pemaafan. Ada orang bijak menyatakan balas dendam terbaik, subhanallah, orang bijak menyatakan balas dendam terbaik adalah apa? Memberikan maaf kepada orang yang subhanallah berlaku buruk tersebut kepada kita. Subhanallah, Masya Allah, menunjukkan kedudukan kita yang agung dalam pandangan Allah. Kita tidak terbawa itu ke bawah dengan suasana yang ada. Subhanallah, dia marah-marah, dia ngalor ngidul, tenang, subhanallah. Kalau kita yang marah-marah juga, ngalor ngidul juga, sambil berengkudu digandeng, subhanallah. Kita bisa menahan diri. Anjing berat-berat, subhanallah. Kita berperang dengan nafsu kita, berperang dengan ego kita. Tapi subhanallah, kalau kita ngeladenin yang seperti itu gak mandek-mandek, maka kata Imam Syafi'i, artinya apa? Ini orang agung. Sekitar Imam Syafi'i diserang, difitnah, diusir bahkan, subhanallah, Masya Allah. Tapi karena dia betul-betul agung, betul-betul berilmu, makanya subhanallah, subhanallah, yukhatibuni sabihu bikulli qubahin faqrahu an yakuna lahu mujiba. Orang dungu menyerangku dengan kata-kata buruk, maka aku tidak ingin menjawabnya, karena akan lelah sekali meladeni orang yang memang suka rame-rame, suka membuat masalah. Subhanallah, subhanallah. Yazidu safahatan fazidu hulma ka'udin zadahu lihraqu tiba. Jika demikian dia akan bertambah dungu, sementara aku bertambah sabar. Oleh karena itu aku bagaikan kayu gaharu yang ketika dibakar menebarkan aroma wangi. Mari kita seperti kayu gaharu, seperti bukhur yang ketika dibakar bukan memberikan asap yang sakit, subhanallah, tapi memberikan aroma wangi. Ahlan, subhanallah, ahlan. Di sini kita dituntut untuk bisa lapang dada, legowo, subhanallah. Tapi tidak mandek sampai di sini. Namun jika memang diperlukan membalas dalam artian menjawab, maka diperbolehkan, asal dengan tujuan klarifikasi ataupun meluruskan kesalahpahaman. Kalau terjadi kesalahpahaman, subhanallah, kalau memang dibiarkan saja, ini akan menyebar fitnahnya, akan merebak bahayanya, maka kita berbicara silahkan. Tapi pembicaraan yang akan kita ungkapkan bukan untuk menuruti hawa nafsu kita, marah kita, tidak cocok kita, bukan. Untuk apa ya, subhanallah, melahirkan sebuah kemaslahatan. Makanya kata Quran, tabayyun. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, subhanallah, ada kabar buruk, tabayyun, telusuri dulu benar tidaknya. Jangan langsung mengklaim, menvonis ini A, ini B, ini C.
sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman itu hati-hati. Subhanallah. Sebelum berucap dia akan hati-hati. Sebelum bertindak dia akan hati-hati. Sebelum memutuskan suatu persoalan dia akan hati-hati. Subhanallah. Nah, terlebih jika itu terkait agama ataupun keselamatan jiwa, maka kalau kita bisa berbicara, bicara. Subhanallah. Subhanallah, jangan sampai kita tergolong sebagai mana orang yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Abduh, setan yang diam. Jikalau kita harus berbicara, kita malah diam. Subhanallah. Dan sampaikan pembicaraan ini kepada orang yang mau mendengarkan pembicaraan kita. Kalau kitanya bicara kepada orang yang menutup pendengarannya atas pembicaraan kita, ya sia-sia paling baik. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka kita harus bisa fima qawahum, menempatkan apa cara terbaik, apa sikap terbaik yang sedang kita hadapi di saat ini. Seperti itu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Tentunya kalaupun kita ingin menjawab tuduhan-tuduhan umpama, kita akan mengklarifikasi suatu hal yang gak benar, tentunya harus dengan caranya. Caranya apa? Harus beretika, cara yang santun, terhormat, berisi, tidak tergesa-gesa, tetapi tegas. Dan yang terpenting bukan karena dorongan hawa nafsu. Subhanallah. Cirinya bagaimana? Memang tujuannya mencari solusi, mencari kemaslahatan. Ini. Oleh karena itu Islam mengajarkan tabayun kepada pemeluknya, yakni ketika hendak berbicara, hendak klarifikasi, hendak menjelaskan suatu hal, maka subhanallah, telitilah dengan keilmuan yang benar, dengan kebersihan hati, dengan kehati-hatian dalam menyimpulkan suatu persoalan sebelum kita menvonis ini A, ini B, ini C. Telusuri dulu kebenarannya. Subhanallah, ada orang masuk gereja, di foto cekrek, tidak serta-merta orang ini menjadi murtad. Betul tidak? Subhanallah, kalau hanya sekedar lihat dari foto yang menyebar, wah, masuk gereja nih. Subhanallah, padahal belum tentu. Subhanallah, betul tidak? Makanya ada tabayun, ditelusuri. Datangi itu orang yang bersangkutan. Gimana ini aslinya? Oh, seperti ini. Oh, ternyata subhanallah saking saya itu subhanallah begini. Tidak sesuai dengan apa yang kita sangkakan. Nah ini, makanya kata Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Al-Isra itu. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Janganlah kamu berkata tentang suatu hal tanpa ilmu. Artinya jangan kita berkata sesuatu yang tidak kita ketahui. Jangan kita berprasangka pada suatu hal yang tidak kita ketahui kepastiannya. Subhanallah, jangan kita menyimpulkan sebuah persoalan terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui kebenarannya. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Jauhi itu prasangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Hati-hati, prasangka ini bibit penyakit ghibah, bibit penyakit tajassus, bibit penyakit namimah, bibit penyakit adu domba, hikdu, fitnah. Subhanallah. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Jangan berbicara atas suatu hal yang tidak kita ketahui. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Jangan menuduh orang lain dengan tuduhan yang buruk terhadap suatu hal yang tidak kita ketahui. Subhanallah. 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 Masya Allah. Masya Allah. Apalagi kita memandang buruk, memandang jelek orang lain hanya atas dasar dugaan. La haula wala quwwata illa billah. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Sifat orang beriman, jika dia betul-betul beriman, tidak akan gegabah. Subhanallah,
Dia tidak akan berbicara suatu hal yang dia tidak ketahui kebenarannya. Dia tidak akan menyimpulkan suatu persoalan yang dia tidak ketahui kepastiannya. Subhanallah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ada kabar seperti ini, orang ini begini, orang ini begitu. Hanya mendengar, kita tidak tahu langsung apa kejadiannya. Subhanallah. Langsung kita menjudge, ini orang jelek, ini orang buruk. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada hati ini, ulaika kana anhu mas'ula, akan ditanyakan oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Maka apa? Hati-hati. Sifat orang beriman ini hati-hati. Fit ta'ani as-salamah wa fil ajalati an-nadamah. Dalam kehati-hatian ada keselamatan, dalam ketergesa-gesaan ada kecelakaan. Subhanallah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ini ayat singkat tapi padat dan jelas. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan berbicara, jangan bersikap, jangan menentukan suatu persoalan yang kita tidak ketahui kebenarannya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kenapa sih ibu Allah mewanti-wanti seperti itu? Karena itu bibitnya segala penyakit, permusuhan dari ini, kebencian, amarah dari ini. Subhanallah. Masya Allah, Masya fitnah, adu domba dari itu. Dasarnya apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kata Allah, jangan gampang gegabah menyimpulkan suatu hal yang kamu belum tahu jelas kebenarannya, tapi tergesa-gesa langsung kita mengklaim ini itu. Ya wis, subhanallah. Hati-hati. Maka intinya satu, hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berpikir, hati-hati dalam bersikap. Makanya kata Gusti Allah yang pertama kali diwanti-wanti as-sam'a, inna sam'a. Kenapa? Kadang orang itu baru dengar kabar langsung, iya tuh, makanya tuh. Ternyata ya, subhanallah, padahal belum basah, belum melihat langsung. Subhanallah. Maka pendengaran ini yang perlu dijaga. Subhanallah. Subhanallah, inna sam'a wal basara. Dijaga juga penglihatannya. Subhanallah. Baru wal fuada, pendengarannya seperti ini, melihatnya seperti ini. Coba tengok ke nurani kita. Nurani nanti yang terakhir paling menjawab itu. Subhanallah, yang akan menentukan. Subhanallah. Kadang orang itu pikir dia sebenarnya sih kotor. Kan didengarin mungkin. Kan ditinggal dia mengkonon. Hatinya, iya sebenarnya sih. Subhanallah. Masya Allah, Masya tamenya itu hatinya. Makanya kata kanjeng Nabi SAW, ketika kamu melihat kemungkaran, kalau kamu mampu bertindak, tindaklah dengan perilaku. Subhanallah. Sikapmu. Kalau nggak mampu dengan lisanmu, dibenarkan. Kalau nggak mampu lagi, cukup hati mengingkari. Tapi ini kedudukan yang terlemah. Subhanallah. Kita ngerti itu nggak benar. Subhanallah, kita ngerti itu tuh nggak benar. Subhanallah, tapi kita gimana yang ngomongnya? Yang terendah kita mengingkari itu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi kalau kita punya kuasa, punya kesempatan, sampaikan itu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Pahamnya di sini Mbak ya. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Ketika ditanyakan kenapa ada permusuhan, kenapa sih harus ada perselisihan, kenapa sih ada orang yang saling mencaci, saling menghina, senang rame-rame,
sih ada seperti itu? Satu, ibu-ibu, jawabannya itu satu. Karena kita tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak mengenal Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengenal Rasulullah, kenal sifatnya Rasulullah, Rasulullah tidak memilih permusuhan, Rasulullah tidak menyimpan kedengkian, Rasulullah tidak akan mungkin menfitnah, Rasulullah tidak akan memicikkan sebelah mata, Rasulullah tidak akan mungkin mendambur orang lain. Kalau kita yang kenal, sayangnya kitanya hanya mengaku-ngaku kenal, hanya mengaku-ngaku dekat dengan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal tidak dekat sama sekali. Kalau kita dekat dengan Kanjeng Nabi, mengenal Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh itu segala sifat buruk dari diri kita. Subhanallah, Masya Allah, dan Subhanallah yang disayangkan itu terkadang kita ini di bulan Maulid ya Bu ya, Subhanallah, event di mana kita itu Subhanallah lebih mengikatkan diri kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah kita sadar beliau begitu rauf, begitu rahim, begitu rahmatan lil alamin, penyayangnya, pengasihnya, pemaafannya, cintanya, Subhanallah, agung sekali. Tidakkah kita berkaca diri kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Subhanallah, jangan dikira Kanjeng Nabinya nggak ngerti keadaan kita. Jangan dikira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamnya tidak mengetahui apa yang sedang kita lakukan. Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang hidup sibuk, di alamnya sibuk memikirkan kita ini umatnya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Sekarangnya kita asik ngomongin orang, asik membicarakan keburukan orang. Kita tahu tidak, Kanjeng Nabinya lagi mandengin kita sambil nangis, prihatin kepada diri kita. Kitanya terbahak-bahak, senang-senang, gak merasa kita lagi berbuat salah itu. Rasulullahnya nangis mandengin kita. Subhanallah. Kitanya di sini lagi sibuk mengurusin ini, mengurusin itu. Subhanallah, tidak ada sedikit pun hal yang menyangkut kedekatan kita kepada Allah. Kita sibuk ngurusin urusan orang ini, orang itu. Subhanallah, gosip ini, gosip itu. Rasulullah lagi mandang kita nangis. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kita sadar tidak, kita itu selalu, bahasnya CCTV kita itu selalu di depan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitanya Subhanallah menjatuhkan orang lain, mengatakan buruk orang lain, sambil merasa diri paling benar, sambil tertawa, sambil merasakan puas. Kanjeng Nabinya lagi nangis, mandengin kita loh, kok saya kok seperti ini. Ya Allah, Subhanallah, Rasulullah seperti itu. Kitanya asik lagi lalai, lagi ghaflah, berbuat maksiat. Subhanallah, gak merasa kita berbuat seperti itu. Rasulullahnya lagi nangis, mandengin kita. Subhanallah. Secara tidak langsung dengan sikap kita yang seperti itu, Subhanallah, kita telah menyakiti hati Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau terus-terusan seperti itu, apalagi orang yang Subhanallah ini mengatasnamakan Rasulullah, mengatasnamakan agama, merasa diri paling benar, padahal tingkah lakunya tidak sesuai. Subhanallah, itu Rasulullahnya nangis, Kanjeng Nabinya prihatin. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka Subhanallah, kita meskipun awam seperti ini, Subhanallah, mari bareng-bareng ibu-ibu, bamba, khususnya nafsi diri ini, Subhanallah, ayo Subhanallah, perbaharui lagi. Kita perbaiki lagi akhlak-akhlak kita yang belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari senangkan Nabi, mari membuat hati Nabi gembira. Subhanallah, Masya
Masya Allah. Maulana Jalaluddin Ar-Rumi berpesan seperti ini. Subhanallah. Usikum bitaqwallah fis sirri wal alaniyah wa bi qillati ta'ami wa qillati al-manami wa qillati al-kalami wa hijran al-ma'asi wal adhan wa muwadhabati as-siyami wa dawami al-qiyami wa tarki ash-shahawati 'ala dawami wa ihtimal al-jafai min jami' al-anami wa tarki mujalasati as-sufaha'i wal 'abam wa musahibati as-salihin wal karam fa inna khairan nasi man yanfa'u an-nas wa himul kalami ma qalla wa dam walhamdulillahi wahdah. Aku harap kalian bisa mengendalikan diri dalam situasi apapun. Sederhanakan makananmu, kurangi tidurmu, jangan banyak bicara. Berusahalah untuk selalu meninggalkan perbuatan buruk dan dosa. Biasakanlah berpuasa. Subhanallah, hal tersebut sangat baik untuk mengendalikan nafsumu yang liar. Istiqomahkanlah bangun di malam hari untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan hasrat rendahan dalam diri. Bersabarlah atas keburukan orang lain yang ditimpakan kepadamu. Jangan kau kawani kaum dungu, yakni orang yang merasa selalu dirinya paling benar. Kawanilah orang-orang yang solid lagi terhormat. Sungguh yang terbaik adalah yang terbanyak dalam memberi manfaat dan bicaranya sedikit, tetapi mencerahkan adalah yang terbaik. Subhanallah. Masya Allah, semoga kita dengan barokahnya kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan syafaatnya kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dibersihkan dari akhlak yang tidak diridhai oleh kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, kenikmatan terbesar dari Allah adalah kita diizinkan oleh Allah bisa memandang wajahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah, kita sadar mata ini subhanallah tidak luput dari dosa. Mata ini selalu memandang pada hal-hal yang tidak engkau ridhoi. Ya Rasulullah, tapi jangan halangi mata ini bisa memandang keindahan wajahmu di akhirat kelak. Jangan pandangi mata ini supaya bisa melihat jelas terang benderangmu dalam akhlakul karimah, sehingga kami bisa mengikuti jejak langkahmu ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, sungguh lisan ini banyak sekali mengucapkan hal-hal yang buruk. Banyak sekali keceletatnya, tersandungnya dengan hal-hal yang tidak Allah ridhoi, dengan hal-hal yang tidak Engkau ridhoi ya Rasulullah. Tapi jangan sampai halangi lisan ini terhambat untuk senantiasa bersalawat kepadamu, untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Jangan halangi lisan ini menyanjung puji Engkau di hadapan Engkau secara langsung ya Rasulullah di akhirat kelak. Subhanallah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, meskipun pendengaran kita ini penuh terisi dengan suara-suara yang buruk, jangan halangi telinga ini untuk mendengarkan suara indahmu, sambutan syafaatmu kepada kami. Subhanallah. Ya Rasulullah, meskipun hati ini penuh dengan penyakit hati, di sini ada marah, di sini ada subhanallah keluh kesah, di sini ada hal-hal yang mungkin tidak Engkau ridhoi ya Rasulullah. Tapi jangan halangi hati ini untuk bisa merasakan kerinduan dan kecintaan kepada ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, jika bukan kepada Engkau subhanallah kami mencurahkan keluh kesah kami, maka kepada siapa kami sebagai pendosa ini akan mengeluhkan keluh kesah kami? Sedangkan Engkau Babullah, pintunya Allah, tidak akan selamat seseorang kecuali telah bisa melewati pintu. Maka ya Sayyidi ya Rasulullah, tolong bimbing kami, tolong tunjuki kami, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, dengan barokahmu ya Sayyidi ya Rasulullah, dengan keagunganmu ya Sayyidi ya Rasulullah, dengan wibawamu dan keindahan akhlakmu
ya Sayyidi ya Rasulullah. Tolong kami fid dunya wal akhirah, tuntun kami fid dunya wal akhirah, terangi kami fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Alhamdulillah, ini subhanallah sudah 1,5 jam. Subhanallah, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Jika ada penjelasan yang kurang sesuai, subhanallah, mohon diluruskan, mohon dibenarkan. Insya Allah di sini kami menerima nasihat, menerima masukan, membuka diri untuk bisa membenahi apa-apa yang kurang tepat dan untuk bisa lebih memperbaiki apa-apa yang sudah baik. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah, senantiasa berada pada jalan yang Allah ridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.